Yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur ada waktu bagi kita untuk bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun hanya lewat online, namun kita percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Adik-adik yang ada di rumah, siap memuji Tuhan? Siap, puji Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari adik-adik yang ada di rumah, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik bagi kami, anak-anak-Mu. Tuhan sudah menolong kami dalam aktivitas kami, dalam belajar, dalam bermain, dalam semua aktivitas kami Tuhan sudah pelihara. Sehingga hari ini Tuhan kami ada waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, berkati adik-adik yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberikan kami konsentrasi yang baik, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Allah itu baik. Persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mengiringi persembahan ini dengan satu pujian burung pipit. Tapi Tuhan dan
persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, sehingga apa yang kami beri boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memberkati kami, memberkati orang tua kami dalam pekerjaan masing-masing, sehingga Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka dan juga kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Okta. Namun sebelumnya itu kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Ku mau menyenangkanmu." Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu dari berbagai aktivitas kami. Dan saat ini kami boleh bersama dalam ibadah PAR online memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Kakak Okta dan juga adik-adik yang ada di rumah, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik dan terlebih melakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami setiap perintah firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan menyaksikan video dari pengantar firman Tuhan kali ini. Harap adik-adik menyaksikannya dengan baik
dan selamat menyaksikan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya
Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ketujuh, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adik-adik tadi sudah menyaksikan video dari firman Tuhan kali ini, yaitu dengan tema Tuhan memperhatikan dan memelihara bangsa Israel. Tuhan memperhatikan dan memelihara bangsa Israel, dan firman Tuhan kali ini terambil dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27, yaitu dengan judul Dimarah dan Dielim, dan juga kitab Keluaran pasal 16 Mana Sabat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lalu apa yang dapat menjadi kita pelajari pada saat ini? Yaitu yang pertama, Allah menyediakan segala kebutuhan umatnya. Yang pertama, Allah menyediakan segala kebutuhan umatnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Allah tahu apa menjadi kebutuhan umatnya pada saat itu. Allah tahu, Allah mendengar setiap seruan bangsa Israel di saat mereka membutuhkan air di Marah dan membutuhkan makanan di padang gurun. Allah menyediakan semuanya. Allah menyediakan makanan dan air yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Saat air di Marah rasanya pahit, Allah mengubahnya menjadi manis. Saat mereka di padang gurun, mereka membutuhkan makanan, Allah menyediakan makanan bagi bangsa Israel, yaitu mana pada saat selama 40 tahun menyediakan mana, dan menyediakan juga burung puyuh pada petang hari sebagai daging mereka. Wah, hebat ya Allah kita, Dia menyediakan semua apa yang diperlukan bangsa Israel. Air, makanan, bangsa Israel selama 40 tahun mereka dapat makan mana, dan juga dagingnya itu berupa burung puyuh. Semua Allah sediakan bagi bangsa Israel. Lalu apa yang dilakukan bangsa Israel terhadap pemeliharaan Tuhan, terhadap penyertaan Tuhan bagi mereka? Mereka masih bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut dan merasa itu belum puas. Lalu kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus tidak boleh bersungut-sungut seperti bangsa Israel, karena tidak mengerti tentang pemeliharaan Tuhan. Kita tidak boleh seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut ya adik-adik, karena firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 19, kalau kita bacakan Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bersyukur untuk setiap berkat yang diberikan. Tuhan mau kita bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita adik-adik. Walaupun kita di masa saat ini tidak seperti saat-saat sebelum pandemi, kita mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Kita masih bisa sekolah walaupun hanya dari rumah, kita masih bisa makan, terlebih kita masih diberikan nafas anugerah kehidupan dari Tuhan. Kita harus mengucap syukur untuk semua itu, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan akan menyediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan adik-adik, pelajaran kita yang kedua yaitu ketaatan kita menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan kita menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Jadi firman Tuhan tadi menceritakan bahwa meskipun
bangsa Israel ini sudah diberkati Tuhan, disediakan segala keperluannya, makanan, minuman, semua Tuhan sediakan, mereka masih saja tidak taat adik-adik. Mereka masih saja tidak taat kepada Tuhan. Dan itu membuat Tuhan menjadi marah kepada mereka. Ada saja orang yang mau memungut mana pada hari Sabat. Padahal Tuhan memerintahkan untuk tidak memungut mana pada hari Sabat. Ada juga ada orang yang mengambil lebih dengan harapan sebagai persediaan besok, tetapi ternyata mananya juga membusuk. Ada yang mengambil mana, jadi ada yang mengambil mana pada saat hari perhentian, yaitu hari Sabat. Padahal hari Sabat adalah hari yang perhentian yang dikuduskan Tuhan. Dan ada juga yang mengambil mana lebih untuk penyediaan besok, padahal Tuhan mengatakan bahwa kita mengambil sesuai dengan keperluan kita untuk hari itu saja. Lalu adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita hidup harus taat kepada perintah Tuhan, karena Tuhan mengatakan ketaatan kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin kita taat melakukan perintah untuk hal-hal kecil. Misalnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah beraktivitas selama 6 hari lamanya. Tuhan mau pada hari yang ke-7 kita menguduskannya. Firman Tuhan mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, pada saat pandemi seperti ini, kita tidak, anak-anak PAR belum bisa pergi ke gereja, tapi ada yang namanya ibadah online PAR. Kita sediakan waktu kita untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Paling lama 30 menit mungkin, tapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan sudah menyenangkan hati Tuhan karena kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu taat agar apa yang kita lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, karena Tuhan akan selalu memelihara setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Biarlah kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan akan selalu memberkati, memelihara dan menyertai kami seperti Tuhan memelihara dan memberkati bangsa Israel. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada perintah Tuhan, agar apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami dalam kehidupan kami yang sekolah maupun yang belum sekolah. Tuhan memberkati, berikan kami semuanya kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan dalam pendidikan. Tuhan buat berhasil. Orang tua kami juga dalam pekerjaan, Tuhan memberkati. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang kekasih, puji nama Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga sudah memberikan korban syukur. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Ya, walaupun kita harus beribadah secara online, tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalankannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu di dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga kami di dalam masa pendidikan kami, Tuhan Yesus. Berikan akal budi kepandaian sehingga kami bisa menyelesaikan pendidikan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami, orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita sore hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan untuk tetap sekolah minggu ya, sambil kita berdoa dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.